Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pengelola jurnal di lingkungan Universitas Surakarta. Kali ini akan saya jelaskan atau sharing ya, bagaimana mengaktifasi doi jurnal maupun artikel kita. Jurnal ataupun artikel yang ada di jurnal Bapak Ibu kelola. Ini sebelum mengaktifasinya mohon dicek nama jurnalnya di bagian user, jurnal manager, setup, details. Nah, ini dicek data-data informasi, nama panjang jurnalnya, abbreviationnya, print ISSN dan chat dan online, terus mailing address-nya, lalu nama publisher-nya, Language and Literature Faculty University of Surakarta, institusinya, dan URL dari nama publisher-nya. Tuh, di sini saya masukkan URL UNSA. Ini dicek data jurnal berdasarkan portal issn.org. Jadi nanti Crossref akan mengecek apakah informasi yang muncul di portal ISSN ini sesuai dengan informasi yang ada di link jurnal kita. Apabila terjadi perbedaan informasi, nomor ISSN-nya berbeda, tidak sama, maka Crossref tidak akan mengizinkan atau terjadi error, ya, terjadi pembatalan atau tidak bisa diaktifasi nomor doi-nya. Jadi mohon disesuaikan dengan informasi di portal issn.org. Namun apabila Bapak Ibu belum mengurusi nomor ISSN online, mohon diurusi karena zaman sekarang kan lebih serba digital. Jadi menurut saya online ISSN-nya aja cukup, print ISSN itu opsional. Ini sudah saya sesuaikan dengan informasi yang ada di ISSN portal, nama seljunya. Lalu setelah dicek jurnalnya, mengecek artikelnya. Jadi kita masuk ngecek artikel yang akan diaktifasi. Misalnya saya mau mengecek artikel yang paling bawah sendiri, yaitu tahun 2018. Ini bentar lagi loading Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya mau mengaktifkan volume 1 number 1, itu ada 5 artikel. Saya cek satu persatu artikelnya di volume ini. Jadi penggunaan huruf awal itu mohon menggunakan kapital. Tapi kalau preposisinya SN huruf kecil tidak apa-apa. Jadi mohon menggunakan huruf kapital di setiap huruf awal judulnya. Lalu nama penulis, abstrak. Jadi data-data yang ada di metadata, ini namanya metadata. Di jurnal kita disesuaikan dengan isi yang ada di PDF, atau isi PDF disesuaikan dengan metadata. Jangan ada yang kurang, jangan ada yang lebih, ya. Dan referensinya juga termasuk. Dan juga jangan lupa untuk upload PDF-nya. Terkadang ada yang sudah menyesuaikan metadatanya, tapi pengelola jurnal lupa untuk upload PDF.
itu bisa menyebabkan kegagalan aktivasi doi. Lalu setelah dicek artikelnya, kan ada itu judul artikel yang kapital semua. Ya, nah, yang menggunakan kapital itu huruf awal. Ya. Lalu setelah dicek artikelnya, masuk ke bagian jurnal, manager, import export data, crossref, registration plugin, setting. Ya, di sini urutannya. Lalu di bagian setting ini mohon ditulis depositor name itu yang pengurus jurnalnya, bukan nama saya sebagai ketua pengelola OJS Unsa, bukan, tapi tidak harus chief editor ya Bapak Ibu, bisa pengelola jurnalnya. Dan ini username password akan saya share atau akan saya beritahukan jika ada yang meminta. Lalu diklik ini, register, centang, dan save. Dan setelah itu masuk ke bagian public identifier. Public identifier dicek, dicentang bagian issue. Issue untuk aktivasi doi itu gratis, tapi kalau untuk artikel itu berbayar. Jangan mencentang gale dan supplementary files karena akan menambah biaya lagi. Ya, jadi kita ngambil yang wajib saja. Ambil yang wajib. Nah, ini dicentang issue artikel. Lalu doi prefixnya monggo bisa dicopas karena sesuai nomor prefix satu jurnal sesuai untuk seluruh kampus. Lalu dicentang yang use default patterns, reassign doi, dan save. Kemudian setelah masuk ke bagian doi plugin settings, nutup ya. Itu masuk ke crossref export registration plugin. Ini masuk ke home, user, manager, import export data, crossref. Ini untuk mengaktifasinya lebih baik ada yang lewat per artikel, tapi akan lebih memakan waktu lama Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ada dari volume 1 sampai volume yang terakhir akan ada banyak artikel. Jadi kan harus satu persatu. Itu lebih membutuhkan waktu lama. Saya lebih suka untuk mengaktifasi per issue, per edisi. Lah ini dicentang edisinya yang mau diaktifasi volume berapa. Lebih baik satu persatu nggih Bapak Ibu, soalnya nanti akan dicek lebih detail. Nanti ini dicentang dulu. Ini dicentang volumenya, lalu ekspor. Sebentar, rekamannya masih loading. Nanti akan muncul koneksi terganggu. Nah, ini di all issue, lalu centang yang dari volume 1 saja, export. Terus ada muncul XML dokumen, simpan.
Ini tidak saya lakukan karena saya sudah mengaktifasinya. Setelah disimpan, nanti Bapak Ibu monggo mampir ke link Crossref login ini. Ini link alamatnya doi-crossref.org. Nanti tinggal login. Ini nanti akan saya share username passwordnya. Nanti setelah masuk, upload, pilih metadata. Oh, jangan langsung upload, maaf. Pilih metadatanya dulu, klik, terus pilih file, masukkan XML dokumen yang tadi Bapak Ibu download, lalu di-upload. Ini untuk bagian administration, untuk mengecek apakah XML dokumen yang kita aktifasi tadi benar-benar bisa mengaktifkan doi per issue, atau kalau kita aktifasi doi per issue itu otomatis aktif juga per artikel. Nah, ini yang paling atas itu yang barusan kita upload, tapi kalau yang paling bawah itu yang sudah lama kita upload. Ini muncul itu bukan berarti error beneran, bisa artinya error beneran dan bisa artinya error semu. Misalnya, ini tadi kan saya Agustus ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini ada yang completed statusnya, ada yang success, ada yang failure. Nah, failure ini keterangannya record not process, tidak diproses karena version submitted nomor sekian kurang lebih sama dengan submitted yang sebelumnya. Jadi kita mengeceknya dahulu apakah ini error beneran atau error semu dengan cara ini sudah tahap yang terakhir ya Bapak Ibu, kalau kita sudah upload di bagian doi-crossref.org, terus kita mengeceknya di submission. Caranya masuk ke arsip yang volume 1 tadi kan. Ini langkah terakhir untuk mengecek apakah sudah teraktivasi atau belum doi-nya. Kalau yang per issue, kita klik kanan, lalu buka link di tab baru. Kalau muncul di halaman sama dengan yang ini, dengan di volume 1 itu, berarti sudah aktif Bapak Ibu. Lagi ya, saya tutup. Nih. Nah, ini langsung muncul. Ini per issue. Kalau per artikel, coba yang ini. Apakah muncul di artikel ini? Nah, sudah. Jadi ini sudah berhasil. Nah, Bapak Ibu, untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidak, lebih baik centang per edisi atau per volume. Kalau satu artikel, dua artikel sudah aktif, berarti yang artikel lainnya insya Allah aktif. Ya, Bapak Ibu. Lalu ini yang bagian aktivasi user, aktivasi issue dan artikel, lalu aktivasi jurnal. Aktivasi jurnal mohon Bapak Ibu mampir ke crossref.org/web deposit. Lalu masukkan title-nya, nama jurnalnya, abbreviation-nya, jurnal doi-nya. Jangan lupa kasih slash nama singkatan jurnalnya.
lalu jurnal URL, print ISSN, kalau tidak punya print ISSN ya elektronik ISSN, tidak apa-apa. Ini saya lupa, saya kemarin ngisi print ISSN-nya yang ada minus atau tidak pakai minus. Mungkin mohon dipraktekkan Bapak Ibu, kalau tidak ada errornya berarti nggak pakai strip tidak masalah. Kalau ada error berarti pakai yang strip ya Bapak Ibu. Ini tidak saya lakukan karena sudah aktivasi, takutnya nanti malah nambah biaya lagi. Nanti ini yang per jurnal ya Bapak Ibu. Ini lebih baik aktivasinya lewat upload XML dokumen di Crossref tadi, karena bisa langsung dicek dan alasannya apa, kenapa kok tidak bisa aktivasi, nanti muncul di submission-nya itu keterangannya tidak bisa diaktifasi kenapa. Nanti kalau ada keterangannya kenapa ini kok tidak bisa diaktifasi, itu akan saya mohon japri ke saya, akan saya share nomor Pak Busro dari RJI. Kemarin itu Selju sempat tidak bisa teraktivasi doi-nya karena nomor doi sebelumnya kan Selju sudah punya doi, tapi ternyata doi-nya itu digunakan oleh jurnal lain. Nah itu permasalahannya, monggo nanti kalau ada masalah lainnya bisa ditanyakan langsung ke Pak Busro dengan menjapri saya. Lalu submit jurnal, lalu seperti ini, submit jurnal, lalu emailnya tidak harus saya, bisa email chief editor ataupun email pengelola jurnal, lalu klik deposit. Nanti otomatis sudah keluar sudah aktif nomor, sudah aktif doi-nya per jurnal. Nanti kalau sudah aktif doi-nya per jurnal, Bapak Ibu bisa memasukkan nomor jurnalnya itu di halaman depan jurnal yang Bapak Ibu kelola. Cara home, dan dimasukkan saja ini nomor doi-nya. Ya, jadi sebagai informasi awal bahwa jurnal ini telah memiliki nomor doi-nya dan sudah aktif doi untuk jurnal. Dan ini nanti akan muncul kembali di halaman home Selju. Buka. Dan nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.